الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulih sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa menghadapi, bisa bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan pada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini kami akan menjelaskan atau akan bercerita tentang 3 kisah, yaitu tentang bagaimana seseorang memperlakukan bulan suci Ramadan, atau tentang bagaimana seseorang menghormati bulan suci Ramadan. Mengutip dari kitab Irsyadul Ibad halaman 45, dijelaskan di sini, hukiya an ba'di ahlil ilmi annahu qala, dikisahkan oleh salah seorang ahlul ilm, atau bahasa kita kalau sekarang adalah seorang kiai di suatu daerah atau seorang ustadz. Seorang kiai ini bercerita, kana indana rajulun ismuhu Muhammad, bahwasanya di daerah tersebut ada salah seorang laki-laki bernama Muhammad. Wa kana la yusalli illa qita'an, dan dia, si pemuda tadi yang bernama Muhammad tadi, la yusalli illa qita'an, dia jarang melaksanakan sholat. Fa idza dakhala syahrul Ramadan, ketika masuk bulan suci Ramadan, zayyana nafsahu bithiyabil fakhirati wat tayyib, si pemuda tadi menghiasi dirinya dengan baju yang menarik serta baju yang baik. Kemudian wa yasumu wa yusalli wa yaqdi ma fatahu, kemudian pemuda tadi berubah secara total. Dia menjalankan ibadah bulan puasa, dia berpuasa. Kemudian yusolli, dia menjalankan sholat, serta mengqadai seluruh sholat-sholat yang telah dia tinggalkan. Faqultu lahu fi dzalik, kemudian ahlul ilm tadi, seorang kiai tadi, berkata kepada si pemuda tadi, wahai pemuda, mengapa engkau tiba-tiba melakukan hal demikian? Mengapa engkau tiba-tiba berpuasa? Mengapa engkau tiba-tiba menjalankan sholat? Faqala, kemudian si pemuda tadi berkata, hadza syahrut taubati warahmati wal barakati, ini adalah bulan yang di situ tobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bulan penuh rahmat, dan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Asallahu an yatajawaza anni bifadlihi, saya berharap semoga Allah memberikan kemudahan, semoga Allah mengampuni
segala dosa-dosaku bifadlihi, karena keutamaan bulan suci Ramadan. Famata. Kemudian beberapa hari kemudian pemuda ini meninggal dunia. Selanjutnya para hadirin dijelaskan, fara'aituhu fil manami. Ahlul ilm tadi bermimpi bertemu dengan pemuda yang meninggal tadi. Pemuda yang awalnya maksiat, kemudian masuk bulan suci Ramadan, dia berpuasa, kemudian dia sholat dan mengqadai semua sholat-sholatnya. Faqultu lahu ma fa'alallahu bika. Seorang kiai tadi atau ahli ilmu tadi berkata kepada si pemuda lewat mimpinya tadi, ma fa'alallahu bika. Apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Qala, si pemuda menjawab, ghafarallahu li ajli hurmati syahri Ramadan. Si pemuda berkata, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosaku li ajli hurmati syahri Ramadan, disebabkan aku menghormati bulan suci Ramadan. Selanjutnya para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah kedua tentang salah seorang yang menghormati bulan suci Ramadan. Diceritakan, ra'a majusiyu ibnahu ya'kulu fi ramadhani bi hadratil muslimin. Suatu ketika ada salah seorang majusi atau Zoroaster, orang yang menyembah api. Dia melihat anaknya sedang mengkonsumsi makanan di bulan Ramadan di hadapan orang-orang muslim. Kemudian secara spontan fadorobahu, orang majusi tadi memukul anaknya, memarahi anaknya. Waqala, dan dia berkata, limala hafizta hurmatal muslimin fi Ramadan. Mengapa engkau tidak menjaga kehormatan orang muslim di bulan suci Ramadan? Kemudian famata fi dzalikal usbu'. Selanjutnya ternyata orang majusi tadi meninggal pada minggu tersebut, pada pekan tersebut dia meninggal. Fara'ahu alimul balad fil manami wa huwa fil jannah. Kemudian suatu ketika salah seorang ahlul ilm atau salah seorang kiai, salah seorang ustadz di daerah tersebut bermimpi bahwasanya ternyata orang majusi tadi berada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala alasta kunta majusiyan. Dan ahlul ilm tadi berkata pada orang majusi lewat mimpi tadi, bukankah engkau ini adalah orang majusi? Kenapa engkau bisa berada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala bala. Orang majusi tadi berkata, memang benar, saya adalah awalnya orang majusi. Walakin lamma hadarat wafati akramanillahu bil Islam. Akan tetapi ketika saya hendak meninggal, ketika saya hendak wafat, akramanillahu bil Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadaku untuk memeluk agama Islam. Masya Allah, dua cerita yang luar biasa tentang bagaimana seseorang memuliakan bulan suci Ramadan. Kisah yang kedua ini dikutip dari Nuzhatul Majalis, jilid 1 halaman 162. Selanjutnya kisah yang ketiga, di sini kebalikannya, yaitu kisah yang menjelaskan tentang seseorang yang
merusak kehormatan bulan suci Ramadan. Diceritakan annahu yu'ta bisyabin yaumal qiyamah bakian wal malaikatu yadribuna. Dikisahkan bahwasanya di akhirat pada hari kiamat ada salah seorang pemuda yang dia didapati dalam keadaan bakian, dalam keadaan menangis, wal malaikatu yadribuna, dan dia dalam keadaan dipukuli oleh para malaikat, wa yasuqunahu ilan nar, dan kemudian pemuda tadi digiring oleh malaikat ke dalam api neraka. Fayuqalu makana dzambuhu, kemudian dikatakan dosa apa yang menjadikan pemuda tadi mendapatkan perlakuan demikian. Fayaquluna, kemudian para malaikat tadi berkata, hadza rajulun adraka Ramadan fantahaka hurmata Ramadan wa asallaha ta'ala fihi. Ini adalah orang laki-laki yang mendapati bulan suci Ramadan, laki-laki yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, fantahaka hurmata Ramadan, akan tetapi dia merusak kehormatan atau kesucian bulan suci Ramadan, wa asallaha ta'ala fihi, dan dia bermaksiat kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepada si pemuda tadi, suhqan lahu wa bu'dan, artinya bahwasanya engkau adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa sekali tentang 3 kisah ini. 2 kisah pertama tadi menjelaskan tentang bagaimana seorang yang memuliakan bulan suci Ramadan, maka secara otomatis dia mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah ketiga kebalikannya, orang yang merusak kehormatan bulan suci Ramadan, maka dia secara otomatis adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya adalah Al-Faqir akan menjelaskan sedikit tentang beberapa hadis tentang kemuliaan puasa atau kemuliaan bulan suci Ramadan. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-saumu nisfus sabri, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Kemudian hadis yang lain dari sahabat Ibnu Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-sabru nisful imani, kesabaran adalah separuh dari iman. Di 2 hadis ini luar biasa. Yang pertama adalah puasa adalah separuh dari kesabaran. Kemudian yang kedua, kesabaran adalah separuh dari iman. Al-muradu bis-sabri al-amalu bimuqtadal yaqini. Yang dimaksud dengan sabar itu adalah kita berbuat suatu amal kebaikan bimuqtadal yaqini, yaitu pada puncak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena la yumkinu tarkul ma'siyati wal muwadhabati 'ala ta'ati illa bis-sabri. Karena seseorang tidak mungkin bisa meninggalkan suatu perbuatan maksiat dan berusaha senantiasa berada dalam ketaatan illa bis-sabri, kecuali hal itu bisa dilakukan
dengan sikap sabar. Fakana sabru nisful iman. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya sabar itu adalah separuh dari keimanan. Karena tidak mungkin kita bisa sukses untuk bisa beriman pada Allah kecuali dengan terus berusaha meninggalkan maksiat dan berusaha untuk menjalankan taat. Dan hal itu tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan penuh kesabaran. Sehingga dikatakan sabar adalah separuh dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan wahai hambaku, minta tolonglah kepadaku, yaitu dengan cara dua, yaitu dengan sabar dan menjalankan sholat. Di dalam tafsirnya dijelaskan, beberapa ulama menjelaskan bahwasanya makna as-sabr di sini adalah as-shaum, yaitu dengan cara menjalankan ibadah puasa. Artinya ketika kita mendapatkan suatu masalah atau mendapatkan suatu problem, jalan keluar yang Allah berikan adalah dua, yaitu bis-sabri was-shalah, dengan sabar atau puasa. Yang kedua adalah bis-shalah, yaitu dengan cara menjalankan ibadah sholat. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan lagi, yaitu sebuah hadis qudsi. Qala Allah ta'ala fima hakahu anhu Nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin illa shaum. Setiap kebaikan atau setiap amal ibadah yang kita lakukan itu akan Allah lipat gandakan, mulai 10 kelipatan, 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu adalah bagiku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepada seorang hamba. Hadis ini sangat luar biasa sekali. Bisa kita ambil sebuah hikmah bahwasanya setiap amal ibadah yang kita lakukan senantiasa Allah lipat gandakan pahalanya dengan bilangan. Contoh, misalnya seseorang yang membaca Al-Quran, dalam hadis dijelaskan, man qara Al-Quran harfan falahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Seseorang yang membaca Al-Quran satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian dalam penjelasan yang lain, yaitu contoh seseorang yang menjalankan salat jamaah. Dalam hadis jelaskan, salatul jama'ati tafdulu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu pahalanya adalah melebihi salat sendirian bi 27 darajah, yaitu berbeda 27 derajat daripada salat sendirian. Contoh yang lain yaitu pahala orang yang mengeluarkan sedekah atau infak. Dijelaskan, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah itu seperti kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti bibit, satu bibit yang kemudian tumbuh menjadi 7 cabang, dan masing-masing cabang tumbuh lagi menjadi 100 cabang. Artinya kalau dikalikan, orang yang bersedekah dengan 1.000 rupiah misalnya akan dilipat gandakan menjadi 700.000 rupiah
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kepada hadis tentang puasa tadi, puasa ini adalah istimewa. Artinya bahwasanya Allah sendiri yang akan memberikan balasan kepada seorang hamba. Hal ini juga didukung dengan firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu Allah akan memberikan pahala kepada mereka bighairi hisab, yaitu pahala yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Artinya al-kafuna an syahawati nufusihim, orang-orang yang mencegah dari syahwat diri mereka, yaitu hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yuwaffalahumul ajr ma la yuhituhul id wal husban, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ma la yuhituhul id wal husban, pahala yang tidak bisa ditakar, pahala yang tidak bisa ditimbang, pahala yang tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena yang mereka lakukan adalah menjalankan ibadah puasa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya sangat sering sekali kita dengar, beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akhrajahul Bukhari. Barang siapa menjalankan puasa Ramadan imanan wahtisaban, al imanu huwa at-tasdiqu biwa'dillah. Iman adalah kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hal-hal yang tadi sudah Al-Fakir jelaskan, bahwasanya orang yang berpuasa insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tanpa batas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-iman adalah kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpuasa. Yang kedua adalah ihtisaban, yaitu huwa al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ihtisab di sini artinya adalah kita menjalankan ibadah puasa ini, kita menjalankan amal-amal ibadah kita jalankan secara ikhlas lillahi ta'ala. Kita hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang berpuasa, dalam riwayat yang lain, man qama ramadhana, barang siapa memaksimalkan amal ibadah selama bulan puasa, imanan wahtisaban, secara iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosanya, yaitu dosa-dosa yang telah lalu, yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. من لدنه ويبشر المؤمنين